Bayangkan kamu tinggal di tempat terpencil, jauh dari kota, tanpa kabel fiber, tanpa sinyal kuat. Tapi, kamu tetap bisa internetan dengan kecepatan tinggi. Bagaimana bisa? Inilah yang dijanjikan Starlink, sistem internet dari langit yang bisa menjangkau desa, gunung, bahkan laut. Tapi, apa benar semudah itu? Di part pertama ini, kita akan bahas apa itu Starlink, bagaimana teknologinya bekerja, dan kenapa banyak orang menyebutnya sebagai revolusi internet global. Starlink adalah proyek internet berbasis satelit yang dikembangkan oleh perusahaan luar angkasa SpaceX milik Elon Musk. Tujuannya sederhana, menyediakan akses internet ke seluruh dunia, terutama wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik atau jaringan seluler. Starlink bukan internet satelit biasa. Ia menggunakan jaringan ribuan satelit kecil yang mengorbit di orbit rendah bumi, atau disebut LEO, Low Earth Orbit. Itulah yang membuat Starlink berbeda dari satelit-satelit besar konvensional yang sering kita dengar sebelumnya. Cara kerja Starlink sederhana dan logis. Bayangkan satelit Starlink seperti titik-titik kecil yang bergerak cepat di langit, mengelilingi bumi dan membentuk jaringan. Ketika kamu memakai Starlink, antena parabola kecil yang disebut dish akan mencari dan mengunci sinyal dari satelit yang lewat di atas. Dari sana sinyal dikirim ke pusat data Starlink dan kembali ke perangkat kamu. Karena satelit ini ada di orbit rendah, jaraknya hanya sekitar 550 km dari permukaan bumi. Itu artinya, sinyal lebih cepat dan latensi jauh lebih rendah dibandingkan internet satelit lama. Dengan ribuan satelit aktif dan terus bertambah, Starlink menciptakan jaringan global yang bisa menjangkau hampir semua tempat di dunia. Untuk menggunakan layanan Starlink, kamu butuh perangkat khusus yang disediakan langsung oleh mereka. Paketnya terdiri dari parabola pintar, dish, router, Wi-Fi, kabel, and dudukan. Aplikasi Starlink untuk konfigurasi. Proses instalasi bisa kamu lakukan sendiri. Parabola ini cukup diarahkan ke langit terbuka dan secara otomatis akan mengunci satelit terdekat. Tidak perlu teknisi atau gali kabel. Namun, kamu tetap butuh listrik dan lokasi yang bebas dari halangan seperti pohon tinggi atau atap bangunan. Di Indonesia, Starlink resmi masuk dan telah mendapat izin operasi. Beberapa wilayah terpencil, seperti daerah pelosok di Papua, Kalimantan, dan NTT, sudah mulai menggunakan Starlink sebagai alternatif internet utama. Biayanya memang masih tergolong tinggi, tapi untuk daerah yang sama sekali tidak tersentuh kabel ISP biasa, Starlink bisa jadi satu-satunya solusi. Pertanyaannya sekarang, apakah Starlink cocok untuk semua orang? Dan bagaimana kalau dibandingkan dengan ISP lokal yang sudah lama hadir? Kita akan bahas itu di part berikutnya, kelebihan dan kekurangan Starlink. Pembuka, gagasan yang canggih tapi bukan tanpa kekurangan. Di part sebelumnya, kita sudah bahas apa itu Starlink dan bagaimana cara kerjanya. Sistem ini jelas revolusioner karena tidak butuh kabel, tiang, atau jaringan bawah tanah. Tapi sekarang kita bahas lebih dalam. Apa saja kelebihan Starlink dibanding internet biasa? Dan yang tidak kalah penting, apa saja kekurangannya yang harus kamu tahu sebelum memutuskan beralih? Kelebihan nomor 1, bisa diakses dari mana saja. Inilah nilai jual utama Starlink. Selama kamu punya langit terbuka dan listrik, kamu bisa pasang Starlink dimanapun. Di desa terpencil, di pegunungan, di tengah hutan, bahkan di tengah laut. Tidak perlu menunggu kabel ditarik. Tidak perlu khawatir, belum tercover jaringan. Starlink membuka akses internet untuk daerah-daerah yang dulu dianggap mustahil. Kelebihan nomor 2, kecepatan cukup tinggi dan stabil. Dalam banyak pengujian, Starlink mampu memberikan kecepatan antara 50-200 megabit per detik, tergantung lokasi, cuaca, dan kepadatan jaringan. Ini cukup untuk streaming video 4K, meeting online, upload-download besar, main game dengan latensi rendah, dan karena satelitnya banyak dan orbitnya rendah, latensi Starlink bisa jauh lebih rendah dibanding internet satelit lama. Rata-rata antara 20-40 milidetik. Kelebihan nomor 3, instalasi mandiri tanpa ribet. Semua alat Starlink dikirim dalam satu paket. Kamu tidak perlu teknisi khusus. Cukup pasang parabola, arahkan ke langit dan sambungkan ke router. Lalu kamu bisa mulai internetan. Ini sangat cocok buat daerah yang tidak punya teknisi ISP. Atau untuk kamu yang tinggal di tempat sementara seperti kabin, rumah sewa, atau base camp. Kekurangan nomor 1, biaya awal dan langganan yang mahal. Nah, sekarang kita bicara soal biaya. Starlink bukan layanan murah.
setidaknya untuk saat ini. Biaya perangkat awal untuk yang paling murah saat ini ada Starlink Mini seharga Rp4.750.000. Biaya bulanan yang paling murah sekitar Rp479.000. Belum termasuk biaya kirim, pajak, atau aksesoris tambahan. Ini jelas lebih mahal dari ISP lokal seperti IndiHome atau Biznet yang bisa mulai dari Rp200.000 per bulan. Jadi ini bukan solusi murah, tapi solusi untuk yang tidak punya pilihan lain. Kekurangan nomor 2, terpengaruh cuaca dan halangan fisik. Karena sinyal datang dari satelit, maka gangguan cuaca bisa memengaruhi koneksi. Hujan deras, badai, atau awan tebal bisa menyebabkan delay, buffering, atau bahkan disconnect. Selain itu, pohon tinggi, bangunan, atau gunung juga bisa menghalangi sinyal. Jadi lokasi kamu harus benar-benar terbuka ke langit. Jadi jelas, Starlink sangat membantu untuk daerah tanpa jaringan kabel, tapi tidak selalu ideal untuk semua orang, terutama yang tinggal di kota besar dengan ISP yang sudah stabil. Nah, di part berikutnya kita akan adu data secara langsung. Starlink versus ISP lokal dari segi kecepatan, harga, dan jangkauan. Mana yang lebih unggul? Kita kupas tuntas di part 3. Kamu sudah tahu apa itu Starlink, kelebihan dan kekurangannya. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan langsung dengan penyedia layanan internet lokal seperti IndiHome, Biznet, MyRepublic, dan First Media? Sekarang kita adu data berdasarkan 3 faktor utama: harga, kecepatan, jangkauan. Perbandingan 1, harga paket internet. Mari kita mulai dari yang paling sensitif, harga. Starlink, biaya perangkat mulai dari Rp4.750.000. Biaya langganan bulanan mulai dari Rp479.000. Tidak ada batas FUP, Fair Usage Policy alias unlimited. Cocok untuk satu keluarga, bisa sharing banyak device. ISP lokal, contoh IndiHome. Paket 30 megabit per detik mulai Rp280.000. Paket 50 megabit per detik mulai Rp340.000. Paket 100 megabit per detik sekitar Rp500.000. Biasanya ada FUP, batas pemakaian wajar. Kesimpulan harga, ISP lokal jauh lebih murah, cocok untuk rumah tangga di kota. Perbandingan nomor 2, kecepatan dan stabilitas koneksi. Starlink kecepatan rata-rata 50-200 megabit per detik. Latensi 20-40 milisecond. Cocok untuk streaming, zoom, upload, download besar. Bisa terganggu oleh cuaca buruk. ISP lokal, kecepatan sesuai paket 20-200 megabit per detik. Latensi lebih stabil karena kabel fiber. Lebih tahan cuaca. Tapi kecepatan bisa turun saat peak hour. Kesimpulan kecepatan. Starlink cocok untuk daerah tanpa kabel, tapi ISP lokal lebih stabil untuk gaming dan upload besar jika kamu tinggal di kota. Perbandingan 3, area jangkauan. Starlink bisa digunakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok, pegunungan, pesisir, tidak tergantung kabel, tapi tetap butuh pandangan langsung ke langit. ISP lokal, terbatas di area urban dan semi-urban, banyak desa belum tercover, pemasangan tergantung kabel optik dan infrastruktur. Kesimpulan jangkauan, Starlink menang mutlak di daerah yang tidak terjangkau ISP biasa. Perbandingan tambahan, fleksibilitas dan layanan pelanggan. Starlink bisa instalasi sendiri, tidak perlu teknisi. Layanan bantuan terbatas ke email atau app. ISP lokal, ada teknisi langsung, layanan pelanggan via telepon dan offline, tapi kadang lambat dan birokratis. Kesimpulan fleksibilitas, Starlink lebih praktis untuk pengguna mandiri, tapi ISP lokal lebih cocok untuk yang butuh layanan langsung. Kapan Starlink lebih unggul? Jika kamu tinggal di kota, dengan akses ke ISP fiber yang stabil dan murah, maka ISP lokal lebih hemat dan nyaman. Tapi jika kamu tinggal di tempat yang tidak dijangkau kabel dan butuh internet untuk kerja atau belajar, Starlink bisa jadi satu-satunya pilihan andal. Tapi, apa kamu harus langsung pindah ke Starlink? Di part terakhir, kita akan bahas solusi terbaik berdasarkan kebutuhan pribadi kamu. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bukan sekadar membandingkan teknologi, tapi menentukan pilihan yang benar, berdasarkan kebutuhan kamu. Karena kenyataannya tidak ada satu solusi untuk semua orang. Kamu perlu melihat di mana kamu tinggal, apa kebutuhanmu, dan seberapa besar budget yang kamu punya.
Skema 1, kamu tinggal di kota atau suburban. Kalau kamu tinggal di kota besar atau pinggiran, kemungkinan besar ISP lokal seperti IndiHome, Biznet, atau MyRepublic sudah tersedia di tempatmu. Solusi terbaik, pilih ISP lokal dengan harga paling rasional. Pastikan kecepatannya sesuai kebutuhan, 30-50 megabit per detik sudah cukup. Lakukan pengaturan mandiri agar Wi-Fi tetap stabil. Kalau kamu punya budget lebih, bisa pertimbangkan dual provider, misalnya Biznet plus Telkomsel Orbit untuk backup saat internet utama down. Skema 2, kamu tinggal di desa atau wilayah terpencil. Ini area di mana Starlink bersinar. Kalau ISP lokal belum masuk atau sinyal seluler sangat lemah, maka Starlink bisa jadi satu-satunya opsi yang benar-benar bisa diandalkan. Cocok untuk guru atau siswa yang butuh akses belajar online, pekerja remote di bidang IT, kantor kecil di daerah pedalaman, aktivitas digital seperti Zoom, upload konten, atau kerja freelance. Meski harganya mahal, tapi kalau satu keluarga atau komunitas patungan, biayanya bisa jadi lebih masuk akal. Skema 3, kamu mobile atau sering pindah tempat. Kalau kamu tinggal di rumah kontrakan atau sering pindah lokasi karena pekerjaan, maka kamu butuh internet yang fleksibel. Starlink bisa jadi pertimbangan asalkan bisa akses ke langit secara langsung, dalam kondisi mobile pun tidak jadi masalah. Atau solusi lain adalah modem seluler 4G, 5G seperti Telkomsel Orbit dan yang lainnya. Sebelum kamu pilih Starlink atau ISP lokal, pastikan kamu tahu lokasi kamu apakah tercover ISP fiber, punya estimasi pemakaian data dan kebutuhan kecepatan, punya backup plan kalau koneksi utama bermasalah, memperhitungkan biaya jangka panjang, bukan hanya pemasangan awal. Dan yang paling penting, jangan tergoda teknologi baru hanya karena viral. Tanya dulu, apakah ini benar-benar solusi buat saya? Internet yang baik sama dengan internet yang cocok untuk kamu. Mau pakai Starlink atau ISP lokal, yang terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok untuk kebutuhan dan lingkungan kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Tulis di komentar, kamu lebih pilih Starlink atau tetap pakai ISP lokal. Kita bahas bareng, sampai jumpa di video berikutnya di Gudang Cara.